Dan ketika Rian ini keluar tenda, terdapat api unggun dan terlihat banyak orang yang lalu lalang tuh. Dan setelah diperhatikan, seperti pasar dengan berbagai macam dagangan. Saat bermalam itu, sukma dari Rian keluar dari raganya dan masuk ke dalam pasar setan. Untungnya, Rian gak makan buah salak semuanya, hanya 1 biji aja. Kalau Rian sampai makan buah salak semuanya, bisa-bisa sukmanya itu terperangkap di pasar setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh konco jagat. Gunung Lawu, gunung yang dikenal angker dan menyimpan ribuan misteri di setiap jalurnya. Bagi sebagian orang, Gunung Lawu adalah tempat mencari ketenangan. Dan tapi bagi yang lain, Gunung Lawu adalah gerbang menuju dunia yang tak kasat mata. Ada kisah yang melegenda di kalangan para pendaki, yaitu Pasar Setan. Ini bukan soal cerita, tapi ini adalah jagat peteng. Pada video kali ini, saya akan membawakan cerita dari Rian ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Rian ini merupakan mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dan pada pendakian kali ini, Rian ditemani oleh 2 temannya, yang bernama Putra dan juga si Andi. Singkat cerita, pada hari H, mereka bertiga ini janjian di depan stasiun Pasar Senen di jam 9 malam. Sambil nunggu si Putra yang belum juga datang, tiba-tiba Rian ini teringat kalau lupa bawa buah-buahan. Maklum, sudah menjadi kebiasaan si Rian kalau naik gunung selalu bawa buah-buahan untuk melengkapi gizi. Sekitar 30 menit berlalu, datanglah si Putra dengan keadaan ngos-ngosan. Karena Putra ini kejebak macet di jalan dan takut kalau sampai ketinggalan kereta. Dan setelah itu, mereka bertiga langsung masuk ke dalam stasiun dan mencari tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket. Berselang beberapa menit, klakson kereta ini bunyi. Dan itu bertanda bahwa kereta akan segera diberangkatkan. Selama perjalanan di kereta itu, mereka saling bercerita tuh tentang masa-masa perkuliahan. Dan sesekali flashback ke pendakian-pendakian sebelumnya. Sampai-sampai mereka bertiga ini tertidur pulas. Saat tidur di kereta, masing-masing dari mereka ini mengalami mimpi buruk. Si Andi, mimpi ini ada sebuah kabut yang ngelilingi si Rian. Sampai akhirnya Rian ini menghilang di balik kabut. Dan Rian ini bermimpi kalau Putra dililit oleh akar pohon yang sangat besar. Sedangkan si Putra bermimpi sekujur tubuhnya Andi dipenuhi dengan lintang. Saat itu, mereka bertiga tidak menceritakan mengenai mimpi buruk tersebut. Dan menganggap itu semua karena efek kecapean dan mimpi itu hanya sebatas bunga tidur. Sekitar 7 jam lamanya, sampailah mereka di stasiun Solo Jebres. Di stasiun ini, mereka udah janjian dengan mobil charteran yang akan mengantarkan mereka ke base camp Candi Ceto. Ya, pada pendakian kali ini, mereka mendaki melalui jalur Candi Ceto. Sebelumnya, mereka bertiga juga udah ke Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Sewu dan juga jalur Cemoro Kandang. Sambil nunggu mobil charteran itu datang, mereka nunggu di warkop yang berada nggak jauh dari stasiun. Dan di saat nunggu ini, Rian kebelet buang air kecil dan menuju ke toilet umum. Ketika Rian keluar dari toilet umum, tiba-tiba ada seorang parubaya sambil ngegendong bakul. Dan ternyata parubaya tersebut adalah nenek-nenek penjual buah. Saat itu, nenek-nenek ini menawarkan jualannya. Akan tetapi, Rian ini menolak karena dompetnya ada di tas kecil yang ditinggal di warkop. Di saat Rian nolak itu, nenek-nenek tersebut senyum ke Rian. Awakmu pasti bakal jemput salak niki. Di saat itu juga, nenek-nenek ini langsung pergi meninggalkan Rian. Dan Rian ini menganggap nenek-nenek itu adalah pedagang di sekitaran stasiun Solo Jebres.
Dan di saat bersamaan, Rian langsung menuju warkop dan menemui dua temannya lagi. Dan ketika sampai warkop, ternyata mobil charteran tuh udah nyampe. Langsunglah si Putra dan Rian dan juga si Andi masukin ransel ke dalam mobil charteran tersebut. Perjalanan dari stasiun Solo Jebres menuju ke base camp Candi Ceto, jaraknya kurang lebih sekitar 30 km dan memakan waktu sekitar 2-3 jam lamanya. Nah, saat di mobil ini, Putra ini nanya ke Rian, "Tadi lo ke kamar mandi lama banget, Yan?" "Iya, tadi ngantri banget. Soalnya cuma 2 kamar mandi doang, Put." Singkat cerita, di jam 7 pagi, sampailah mereka di base camp Candi Ceto. Di sini, mereka langsung memesan sarapan dan juga packing ulang tuh. Dan setelah itu semua selesai, mereka sempatkan untuk tidur terlebih dahulu. Walaupun hanya beberapa jam saja. Dan tak terasa, azan zuhur tuh berkumandang. Saat itu, Putra dan juga Andi sempatkan diri untuk menunaikan sholat. Dan setelah selesai sholat, mereka langsung bergegas menuju ke pos simaksi atau perizinan yang gak jauh dari base camp. Tepat di jam 2 siang, akhirnya mereka mulai pendakian. Dan gak lupa juga, mereka bertiga ini berdoa terlebih dahulu, supaya pendakian kali ini lancar dan selamat sampai pulang ke rumah lagi. Awal pendakian, jalurnya ini masih datar dan melewati area wisata. Dan sekitar 500 meter dari pos simaksi atau perizinan, sampailah mereka di Candi Ketek. Candi Ketek ini merupakan situs purbakala, dan bentuknya itu menyerupai piramida berundak. Reruntuhan candi ini memiliki 4 teras bertingkat yang menghadap ke arah barat. Dan masing-masing teras dihubungkan dengan undakan batu. Dan di Candi Ketek ini, mereka bertiga tidak istirahat dan langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Jalur pendakian menuju pos 1 berupa jalan setapak dengan vegetasi yang sedikit terbuka. Dan sepanjang jalur pendakian akan ditemui pipa air yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam lamanya, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan dengan Mbah Branti. Pos ini berupa tanah lapang dengan shelter kecil untuk beristirahat. Dan di sini mereka gunakan untuk istirahat sambil makan cemilan ringan. Gak lupa juga sambil ngisep rokok kretek. Kondisi cuaca saat itu sangatlah bersahabat. Akan tetapi, kondisi jalur pendakian itu sangat berdebu. Dan maklum karena musim kemarau. Setelah dirasa istirahat ini udah cukup, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2, jalurnya ini sedikit menanjak daripada sebelumnya. Dan vegetasi di sepanjang jalur juga masih terbuka. Dari pos 1 hingga ke pos 2, nggak ada kejadian yang aneh-aneh atau bisa dikatakan di luar batas nalar. Semua berjalan dengan lancar dan juga aman. Tepat di jam 4 sore, sampailah mereka di pos 2 yang dinamakan dengan Brakseng. Di pos 2 ini berupa area tanah lapang yang terdapat shelter kecil dan vegetasinya juga udah mulai rapat. Bisa dibilang pos 2 merupakan pintu hutan atau pintu rimba. Dan di pos 2 ini ada pohon yang sangat besar dan menjulang tinggi. Serta di bagian bawah pohonnya dililit oleh kain berwarna putih. Konon, pohon tersebut adalah pohon yang dikeramatkan warga sekitar. "Awas, jangan sendiran di pohon gede itu ya." Akhirnya mereka bertiga ini memilih tuh untuk istirahat di dekat shelter. Dan dalam istirahat tersebut, mereka bertiga ini menyesal karena tidak membeli buah-buahan. Apalagi si Rian, sangat nyesel banget tuh ketika ada nenek-nenek yang jualan buah saat di stasiun Solo Jebres. "Nyesel gue, kagak beli buah salak." Berselang beberapa menit, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos 2 menuju ke pos 3 merupakan jalur yang terpanjang dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lamanya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 di jam 6 sore. Karena di pos 3 ini ada sumber air yang dari paralon, mereka sempatkan untuk menyeduh kopi sambil makan roti. Dan di sini ada satu rombongan pendaki yang lagi camp atau bermalam. Ternyata, rombongan pendaki tersebut lagi makan buah salak di teras tenda. Melihat hal tersebut, Rian ini langsung ngeluh lagi. "Fix, kali ini gue bener-bener nyesel kagak beli buah-buahan." "Udah Yan, jangan mikirin apa yang nggak kita bawa. Mendingan sekarang lo fokus ke pendakian. Udah yuk, sholat maghrib dulu." Setelah selesai sholat, mereka melanjutkan kembali tuh menuju ke pos berikutnya.
Suasana pendakian pada malam itu amatlah sepi, karena bukan hari libur ataupun hari weekend. 3 buah cahaya dari headlamp selalu menemani mereka di gelapnya malam. Angin mulai berhembus kencang, dan udara udah mulai dingin. Namun, bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk terus bergerak. Singkat cerita nih, pos 4 berhasil mereka lalui. Dan sampailah mereka di pos 5 di jam setengah 9 malam. Di pos 5 ini dinamakan dengan bulak peperangan. Bulak peperangan merupakan area padang rumput yang luas dan juga datar. Di sini, Andi buka omongan. Kita ngecamp di mana nih? Ngecamp di Gupakan Menjangan aja, Andi. Di sini terlalu ngeplong dan gak ada barengan pendaki lain. Ya udah kalau gitu, kita belum sholat isya. Sekalian isya aja dulu sambil istirahat. Pada saat itu, Rian gak mau sholat. Karena dia lebih memilih ngisep rokok sambil nyeduh susu. Akhirnya, hanya Putra dan juga Andi yang melaksanakan sholat. Gak lupa juga ngegelar matras untuk dijadikan alas. Setelah selesai sholat isya, Putra dan Andi ini kaget ketika ngelihat Rian lagi makan buah salak. Rian ini mengaku bahwa buah salak tersebut dikasih rombongan pendaki yang ketemu di pos 3. Tadi rombongan yang kita ketemu di pos 3 naik duluan. Gue dikasih salak nih 1. Gak mungkin, Yan. Rombongan yang kita ketemu di pos 3 itu kan lagi ngecamp. Dan misalkan dia lewat sini, otomatis headlampnya kelihatan. Lo mau gak nih, Put? Di? Gak usah. Buat lo aja semua. Saat itu, Putra dan Andi gak percaya dengan perkataan dari si Rian. Dan memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan terkait buah salak. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos Gupakan Menjangan. Trek dari bulak peperangan menuju pos Gupakan Menjangan, jalurnya ini kembali menanjak ke atas bukit dan masih melewati padang savana yang sangat luas. Dalam perjalanan dari bulak peperangan menuju ke Gupakan Menjangan, mereka bertiga nggak ada ngobrol sama sekali. Semua itu benar-benar terdiam dan juga nunduk sambil ngeliatin jalur pendakian. Singkat cerita, sampailah mereka di bulak peperangan tuh di sekitar jam 9 malam. Gupakan Menjangan ini berupa padang savana yang luas, dan bila beruntung, terdapat air di tengah savana. Di sini, mereka bertiga tampak sangat cekatan untuk mendirikan tenda. Dan setelah tenda ini sudah berdiri, mereka langsung masuk ke dalam tenda untuk beberes dan juga masak. Kondisi Gupakan Menjangan pada saat itu nampak sepi. Hanya ada beberapa tenda doang. Kurang lebih sekitar 4 tenda dan lokasinya itu saling jauh-jauhan. Setelah selesai masak dan juga makan, mereka bertiga memilih langsung tidur dan tidak bergadang. Karena di keesokan pagi, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Hargo Dumila. Dan tepat di jam 11 malam, Rian ini terbangun karena ada suara rame dari luar tenda. Saat itu, Rian bangunin Putra dan juga Andi. Putra, Andi, bangun! Namun, Putra dan juga Andi tampaknya ini tertidur pulas dan nggak ngedenger ucapan dari si Rian. Karena penasaran dan semakin lama suaranya semakin rame, Rian memberanikan diri untuk keluar tenda. Takutnya ada pendaki yang lagi dievakuasi. Dan ketika Rian ini keluar tenda, terdapat api unggun dan terlihat banyak orang yang lalu lalang tuh. Dan setelah diperhatikan, seperti pasar dengan berbagai macam dagangan. Setelah itu, Rian memberanikan diri untuk maju beberapa langkah dari tendanya. Tiba-tiba, Rian terfokus dengan satu penjual yang gak asing dalam ingatannya. Ternyata, orang tersebut adalah nenek-nenek yang menawarkan salak ke Rian saat berada di stasiun Solo Jebres. Akhirnya, Rian deketin itu nenek-nenek. Dan Rian dikasih buah. Ternyata, itu adalah buah salak. Sambil ngasih buah salak ke Rian, nenek-nenek ini ngomong, Awakmu bakal juput salak niki. karena Rian dari awal pendakian pengen buah, sangatlah bersyukur sekali tuh ketika ada orang yang ngasih buah kepada dirinya. Langsunglah Rian ini ngupas buah salak. Dan setelah kulitnya itu terkelupas, Rian ini mau makan tuh salak. Namun, tiba-tiba api unggun itu mati dan berganti menjadi obor yang sangat banyak. Obor tersebut layaknya lampu penerangan jalan yang berbaris memanjang dan sangat rapi. Saat itu juga, para penjual langsung menatap tajam ke arah Rian. Karena takut,
Rian ini langsung buang itu salak dan mundur ke arah tenda secara perlahan. Ketika Rian mau sampai tenda, tiba-tiba wajah para penjual tersebut berubah menjadi sangat menyeramkan. Ada yang lidahnya panjang, gelantungan di pohon, tinggi besar, dan sampai-sampai ada yang lagi nenteng kepala. Saat itu, Rian langsung masuk ke dalam tenda dan nutupin mukanya dengan sleeping bag. Lama-kelamaan, udara di dalam tenda menjadi panas dan juga gerah. Ternyata, waktu sudah menunjukkan di jam 7 pagi. Woi, bangun! Ayo ke puncak! Di sini, perlahan-lahan Rian ngebuka sleeping bag-nya dengan rasa takut. Dan anehnya, ketika Rian ngelihat ke arah luar tenda, kondisinya tampak sepi. Terlebih lagi, gak ada bekas api unggun ataupun obor yang ia lihat semalam. Saat itu, Rian tidak menceritakan tentang kejadian yang dia alami semalam kepada teman-temannya. Di sini, mereka bertiga langsung bikin sarapan dan packing barang-barang yang diperlukan untuk menuju puncak. Seperti dompet, HP, cemilan, dan juga botol air mineral 1 liter. Dalam kesibukannya itu, tiba-tiba Putra ini ngomong, "Rombongan depan tenda kita udah pada ke puncak kali ya? Sepi banget." "Iya tuh, kayaknya udah pada ke puncak." Perjalanan dilanjutkan menyusuri padang savana yang luas dan menuju ke arah balik bukit. Dan setelah menyusuri savana, trek kembali menanjak ke arah sisi bukit. Dan pohon pinus mulai berganti menjadi pohon cartigi, yang artinya adalah mendekati pasar Dieng atau pasar setan. Saat perjalanan tersebut, Rian masih memikirkan kejadian yang semalam ia alami. Menurut Rian, tampak aneh dan juga nggak masuk akal. Rian masih memendam perasaan itu dan akan diceritakan ke teman-temannya ketika sampai di base camp. Tepat di jam 9 pagi, sampailah mereka di pos Pasar Dieng. Pasar Dieng ini merupakan area yang masih terdapat sisa-sisa sejarah. Bebatuan itu berukuran besar, tersebar di area bekas-bekas pondasinya. Dan ada batu yang tersusun rapi layaknya sebuah gerbang. Gak usah istirahat ya, lanjut aja jalan lagi. Nanggung tuh, udah kelihatan warung Boyem. Dan singkat cerita, sampailah mereka di Hargo Dumilah di jam setengah 10 pagi. Tempat yang pertama dijumpai adalah petilasan Prabu Brawijaya. Tempat ini adalah salah satu bukti bahwa ada kaitan antara Gunung Lawu dan juga Prabu Brawijaya V. Gak jauh dari petilasan Prabu Brawijaya, ada warung fenomenal bagi kalangan pendaki, yaitu warung Boyem. Di warung Boyem ini, mereka membeli air mineral terlebih dahulu, karena persediaan air mereka hanya sebatas untuk masak aja. Dan berselang beberapa menit, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Hargo Dumilah. Dari Hargo Dalam menuju ke puncak Lawu atau Hargo Dumilah gak membutuhkan waktu yang lama, tapi membutuhkan energi yang ekstra, karena jalurnya itu menanjak dan juga berbatuan. Dan sekitar 20 menit, sampailah mereka di puncak Hargo Dumilah. Puncak tertinggi di Gunung Lawu dengan ketinggian 3.268 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Saat di puncak ini, mereka bertiga langsung sujud syukur tuh, karena masih diberikan kesempatan untuk menginjakan kakinya di puncak Gunung Lawu. Kondisi di puncak Gunung Lawu sangatlah sepi. Mungkin sekitar 2-3 rombongan aja. Dan semua rombongan tersebut naik melalui jalur Cemoro Sewu. Di sini, Rian ini ngomong, rombongan pendaki yang ngecamp di Gubakan Menjangan, kemana ya? Oh iya tuh, kemana ya? Mungkin di dalam warung Boyem kali, lagi pada makan pecel. Tak terasa, sudah 1 jam mereka berada di puncak. Dan sampai-sampai, 3 rombongan itu udah turun duluan. Jadi, kondisi saat itu hanya rombongan mereka bertiga aja di puncak Gunung Lawu. Yuk, turun. Udah sepi dan udah siang nih. Ya udah, yuk. Kita nyantai-nyantai aja di tenda. Akhirnya, tepat di jam 1 siang, mereka turun menuju Gubakan Menjangan. Posisi saat itu adalah Putra di depan, Andi, dan Rian ini berada di paling belakang atau sweeper. Air minum yang mereka bawa dan juga beli di warung Boyem ada di tasnya Putra dan juga si Andi. Dan posisi dari mereka bertiga ini saling berjarak, sekitar 5-10 meter. Singkat cerita, sampailah mereka di Pasar Dieng. Di Pasar Dieng ini sangatlah berkabut. Padahal masih siang dan cuacanya cerah. Kok tiba-tiba ada kabut?
jaga jarak, penglihatan terbatas. Karena Rian ini posisinya paling belakang, dia hanya ngedengar suaranya si Putra aja. Jangankan ngelihat si Putra, ngelihat si Andi yang ada di depannya juga nggak kelihatan tuh. Akhirnya, Rian mempercepat langkahnya dan pandangannya difokuskan hanya 1 meter aja. Dan di sini, keanehan mulai terjadi. Sekitar 5 menit ketika Putra ini teriak, Rian ini ngerasa lama-kelamaan jalurnya itu makin nanjak. Padahal harusnya itu turun menyusuri bukit. Karena dirasa aneh, akhirnya Rian ini teriak manggil nama Putra dan juga Andi. Putra, Andi, woi, di mana lo? Namun, gak ada balasan dari Putra maupun si Andi. Di sini, Rian mencoba istirahat sambil nunggu kabut hilang. Karena merasa haus, Rian ini pengen minum tuh dan ngebuka tasnya. Dan ternyata Rian ini baru sadar kalau air minum itu dibawa oleh Putra dan juga si Andi. Astagfirullah, gue lupa. Andai gue bawa buah, walaupun gak ada air, seger aja rasanya. Dan baru aja beberapa detik ketika Rian ngucap dalam hati, tiba-tiba di balik kabut ada seperti seseorang lagi bawa bakul. Makin lama, makin ada suara sayup-sayup, layaknya orang jualan. Buahnya, Dek. Makin lama, suara tersebut makin dekat, dan juga makin dekat. Dan tepat di depan Rian yang berjarak sekitar 2 meter, ternyata penjual tersebut adalah nenek-nenek yang Rian temui di stasiun dan juga di Gupakan Menjangan. Ketika saat itu, nenek-nenek ini naruh bakulnya depan Rian dan sambil duduk. Karena Rian ini merasa kasihan, akhirnya ia deketin dan ngeliat ke dalam bakulnya tuh. Dan ternyata ada buah salak dan juga air minum. Buah salaknya itu dibungkus oleh daun pisang. Dan air minumnya ada dalam kendi kecil. Lantas, Rian ini nanya, salaknya berapaan, Nek? Seikhlasnya aja, Nek. Ya udah, Nek, saya beli semua ya. Akhirnya, nenek tersebut ngeluarin salaknya dari bakul. Dan Rian langsung naruh di dalam tasnya. Ini, Nek, ambil aja semua uangnya. Ini banyak banget, Nak. Gak apa-apa, Nek. Rezeki buat nenek. Biar cepet habis jualannya. Ini, Nak, ambil. Nenek tahu kalau kamu lagi haus. Bagi Rian, ini adalah rezeki yang gak bisa ditolak. Jangan lihat apa yang dikasih, tapi lihat siapa yang ngasih. Dan akhirnya, Rian menerima kendi tersebut dan langsung dikucurin ke mulutnya si Rian tuh. Dan ketika Rian ini udah minum, tiba-tiba nenek tersebut hilang. Lantas, Rian langsung berdiri dan mencoba ngeliatin dari balik kabut dan juga di balik pohon cantigi. Dan setelah dicari-cari, nenek tersebut benar-benar gak ada. Saat itu, Rian langsung balik lagi ke titik awal dia istirahat. Dan ketika udah sampai di titik itu, Rian ini benar-benar kaget. Karena kendi itu berubah menjadi tempat bakar dupa. Beberapa menit kemudian, kabut ini mulai kebuka. Dan Rian berada masih di sekitaran Pasar Dieng. Akhirnya, Rian bisa ngelihat dengan jelas area savana di bawah Pasar Dieng. Tanpa pikir panjang, Rian ini langsung turun sambil lari-larian tuh. Sepanjang perjalanan turun dari Pasar Dieng menuju ke Gubakan Menjangan, Rian gak berpapasan sama sekali dengan pendaki lain. Bahkan, Putra dan Andi pun gak kelihatan. Dan sekitar 20 menit, sampailah Rian di Gubakan Menjangan. Dan ternyata, Putra dan juga si Andi lagi masak-masak di luar tenda. Di sini, Putra ini nanya, "Buset dah, lo bokernya lama banget, Yan." Iya, Put. Masuk tenda sono lo, Yan. Bebersih dulu, habis itu sholat. Saat di dalam tenda ini, Rian masih kepikiran tentang nenek-nenek penjual buah di Pasar Dieng. Terlebih lagi, Putra nanya kalau Rian ini boker. Namun, Rian gak bilang langsung ke teman-temannya ketika saat itu juga. Dan setelah bebersih, Rian langsung menunaikan sholat asar. Dan ketika selesai sholat asar, Rian gabung dengan Putra dan juga si Andi yang lagi masak. Di sini, Rian ini nanya, "Itu tenda yang depan kita udah pada turun?" "Kayaknya. Soalnya pas gue sampai juga udah nggak ada. Mungkin udah turun duluan kali."
Jadi, mereka bertiga ini semalam lagi di Kubangan Menjangan dan turun di keesokan paginya. Dan setelah selesai makan, mereka bertiga ngopi-ngopi sambil ngerokok di depan tenda dan dilapisi oleh flashlight. Malam itu, kondisi Kubangan Menjangan sangatlah sepi. Dan sambil nikmatin kopi dan juga rokok, tiba-tiba si Andi nanya ke Rian, "Lo tadi berak di mana, Yan?" "Oh, tadi gue berak dekat Pasar Dieng." Padahal sebenarnya si Rian ini nggak berak, melainkan ketemu sama nenek-nenek penjual buah. Dan tak terasa waktu udah menunjukkan di jam 9 malam. Saat itu, mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan juga tidur. Posisi tidur saat di tenda itu, Putra berada di sisi sebelah kanan, Andi di tengah, sedangkan si Rian berada di sebelah kiri. Dan saat tidur itu, hanya terdengar suara angin dari lembahan savana. Terlihat juga dinding-dinding tenda goyang akibat terkena terpan angin. Lampu tenda ini mulai diredupkan. Masing-masing dari mereka udah masuk ke dalam sleeping bag. Tapi sebelum tidur, Rian ini ngomong ke Putra dan juga si Andi, "Gue berharap ini bukan pendakian terakhir kita. Amin." Menit demi menit mereka lewati saat bermalam di Kubangan Menjangan. Dan di tengah malam, Putra terbangun karena ingin buang air besar. Maklum, sebelum tidur, Putra bikin tempe mendoan dengan saus kecap yang pedas. Di sini, Putra bangunin Andi dan juga Rian untuk nemenin tuh. "Andi, Rian, temenin gue dong. Gue kebelet nih." Namun, gak ada jawaban dari Rian dan juga si Andi. Akhirnya, Putra ini keluar dari sleeping bag dan langsung duduk. "Rian, Andi, bangun. Temenin gue dong." "Ah, elah Put. Rese amat perut lo." "Yaudah iye." Saat itu, Putra dan Andi langsung keluar tenda sambil bawa headlamp. Sedangkan si Rian masih tertidur pulas. Di saat Putra dan juga Andi lagi BAB, Rian ini terbangun karena hawa dingin yang dirasakan oleh kakinya. Dan ketika bangun, Rian ngelihat Putra dan juga Andi lagi duduk sambil makan salak tuh. Melihat itu, Rian ini nanya, "Itu salak dari tas gue ya?" Putra dan juga Andi hanya nganggugin kepalanya dan nyodorin buah salak ini ke Rian. "Kagak ah, ya kali malam-malam makan salak. Yang ada perut gue mules." Selang beberapa menit, hawa di dalam tenda ini sangatlah gerah. Padahal awalnya itu dingin. "Buset dah, gerah banget," ucap Rian sambil ngebuka mukanya yang tertutup oleh sleeping bag. Dan ketika ngelihat ke arah Putra dan juga Andi, tiba-tiba berubah menjadi pocong dengan muka yang gosong. Lantas, Rian langsung teriak dan nutupin mukanya. Berselang beberapa menit, Putra dan juga Andi masuk ke dalam tenda karena ngelihat Rian badannya tuh gemeteran. Putra ini nanya akhirnya, "Lo kenapa, Yan? Ampun, ampun. Woi Yan, istighfar. Gue Putra, Yan." Akhirnya, Putra dan juga Andi langsung ngebuka sleeping bag-nya si Rian. Dan Rian mengatakan kalau dia nggak apa-apa. Yah, dia ngigo Put. Singkat cerita, waktu udah menunjukkan di jam 6 pagi. Di sini, mereka bagi tugas. Putra dan juga Andi mendapatkan tugas masak. Sedangkan si Rian dapat tugas untuk packing tenda. Dan tepat di jam 8 pagi, mereka mulai turun menuju base camp Candi Ceto. Saat perjalanan turun ini, Rian lebih banyak diem dan nggak ngobrol sama sekali. "Rian, kenapa Daput? Dari tadi diem mulu." "Nggak tahu gue, kecapean kali. Atau bisa jadi nahan berak." Pos bulak peperangan berhasil mereka lewati. Dan sampailah di pos 4 yang dinamakan dengan pos pengik. Nah, di sini Rian ini minta break tuh. "Woi, break dulu. Capek gue. Sekalian gue mau melipir dulu nih. Perut gue mulus banget." Tuh kan bener, gue bilang juga apa. Dia tuh dari tadi diem karena nahan mules. Sambil nunggu Rian ini berak, Putra dan juga Andi duduk di dalam shelter sambil ngebakar ngerokok tuh. Berselang 10 menit, tiba-tiba dari arah semak-semak, Rian ini lari kayak orang kesetanan tuh. Ngeliat Rian lari, Putra dan juga Andi ini langsung berdiri. "Kenapa lo? Di sono banyak banget lintah." "Hah? Lintah? Kan ini musim kemarau. Lagi pula tanahnya kering. Mana ada lintah?" Singkat cerita, mereka melanjutkan kembali menuju ke pos berikutnya.
Saat turun dari pos 4 menuju ke pos 3, aman-aman aja tuh. Dan sesampainya di pos 3, mereka baru ketemu lagi dengan rombongan pendaki yang baru naik. Dan Putra ngisi botol minumnya dengan air yang ngucur dari keran. Setelah itu, mereka langsung lanjut lagi turun menuju ke pos 2. Posisi saat turun itu, Rian ini depan, Andi tengah, dan Putra ini paling belakang. Dan berselang 1 jam, sampailah mereka di pos 2. Di sini, Rian langsung senderan tuh di pohon besar yang dililit oleh kain putih. Baru aja Putra mau ngomong, jangan senderan di situ. Tiba-tiba, Rian ini ketawa cekikikan. Bisa dibilang, Rian ini kerasukan. Melihat hal itu, Putra dan juga Andi langsung deketin si Rian tuh, sambil ngebaca surat-surat yang mereka bisa. Dan ketika Putra megangin kakinya, sosok yang masuk ke dalam tubuh Rian ini ngomong. Anak ini nggak sopan. Sudah mengambil barang yang bukan miliknya. Lantas, Putra dan juga Andi langsung bingung. Dan Putra menyuruh Andi untuk memeriksa isi tasnya si Rian. Dan ketika dibuka tasnya, ada sebuah batu dan juga bakaran kemenyan. Spontan, Andi ini langsung ngeluarin benda tersebut dan meletakkan di dekat pohon besar itu. Berselang beberapa menit, Rian langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Di sini, Putra langsung bikin teh panas dan langsung masukin ke mulutnya si Rian. Dan saat itu juga, Rian langsung sadar sambil nepak-nepak mulutnya yang kepanasan. Lo ngambil apaan sih, An? Hah? Maksud lo, Di? Udah. Nanti aja jelasinnya pas kita udah sampai base camp. Saat perjalanan dari pos 2 menuju ke base camp, kali ini Rian bener-bener diam dan pandangannya itu kosong. Namun, Putra dan juga Andi mencoba untuk ngajak ngobrol terus. Takutnya Rian ini kerasukan lagi. Dan singkat cerita, sampailah mereka di base camp itu sekitar jam 1 siang. Dan setelah bebersih sambil nunggu jemputan, mereka bertiga saling bercerita mengenai pendakian tadi. Dan di sini, Putra ini ngebuka omongan duluan tuh. Lo tau gak, pas di kereta, gue mimpiin lo, Di. Kalau lo badannya banyak lintah. Mendengar perkataan dari si Putra, seketika Andi dan juga Rian keinget saat lagi di pos 2. Yaitu, Andi dikerubungi lintah yang sangat banyak tuh. Di sini, Andi juga nyamber tuh. Sama, Put. Gue juga mimpi. Rian itu hilang di balik kabut. Spontan, Rian ini langsung menceritakan saat kejadian yang dialami saat di Pasar Dieng. Kalau dirinya ketemu sama nenek-nenek yang bawa bakul dan jualan buah salak serta ngasih minum. Spontan, Putra dan juga Andi kaget bukan main tuh. Karena pada saat itu, Rian bilang ke Putra dan juga Andi pengen berak dan disuruh jalan duluan. Dan kalian tahu nggak, pas malam pertama di Gupakan Menjangan, gue bangunin lo berdua, tapi lo tuh malah diem aja. Di situ gue keluar tenda dan banyak yang lagi pada jualan. Belum sempet selesai cerita, jemputan itu datang. Dan mereka langsung bergegas menuju ke mobil tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di stasiun dan tiba di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Karena Rian ini takut kenapa-napa, keesokan harinya, dia pergi ke orang pintar. Dan orang pintar tersebut mengatakan kalau saat bermalam itu, sukma dari Rian keluar dari raganya dan masuk ke dalam pasar setan. Untungnya, Rian gak makan buah salak semuanya, hanya 1 biji aja. Kalau Rian sampai makan buah salak semuanya, bisa-bisa sukmanya itu terperangkap di pasar setan. Setelah mendapatkan penjelasan panjang lebar, Rian ini pulang dan langsung mengajak ketemuan dengan Putra dan juga Andi, dan menjelaskan semuanya secara detail. Itu aja teman-teman semua cerita dari Rian ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu bersama 2 temannya. Hikmah yang bisa diambil adalah masalah persiapan. Rian ini lupa bawa buah-buahan. Dan buah-buahan merupakan elemen penting untuk kebutuhan tubuh. Dan jangan sekali naik gunung terus capek, tapi asupan gizinya itu kurang. Yang kedua itu adalah sholat. Ketika diajak sholat, Rian selalu nggak mau. Dimanapun kita, apapun kondisi kita, sholat merupakan kewajiban bagi beragama muslim. Dan yang ketiga adalah usahakan kalau naik gunung, selalu bareng dan jangan meninggalkan satu sama lain. Entah itu alasan apapun. Misalkan teman kalian mau boker atau kencing, temenin dan tungguin. Karena nggak cuma jaga diri aja, jaga teman juga harus diperhatikan. Soalnya, dalam kurun waktu belakangan ini,
banyak sekali pendaki yang terpisah dengan rombongannya dan berakibat fatal. Atau bisa dibilang tinggal meninggal. Gak semua ketakutan datang untuk menakut-nakuti. Kadang ia datang untuk mengingatkan. Ambil hikmahnya, jangan hanya takutnya. Inilah Jagat Petang. Malam sunyi sepi mencekam, hutan purba gelap.